ini ya, sahabat-sahabat medsos sekalian, syariat itu sempurna di zaman Nabi Muhammad. Tapi pegang kepada hadis bahwa syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Muhammad mengkiaskan aku dan para nabi sebelumku seperti saudara tiri. Itu maksudnya syariat kami berbeda-beda para nabi gitu. Jadi syariat yang seperti apa? Ya minimal kalau secara hakikat syariat yang Allah syariatkan gitu. Nah itu pemahamannya berlapis-lapis lagi gitu. Jadi untuk bisa membuka alam atas sadar kita karena kita terbiasa di sini atau terbiasa di sini terlebih lagi lebih sulit lagi kan, mau nggak mau harus ada yang bukain ya, bahasa Qurannya, bahasa literasi agamanya, pintu langit. Ternyata ada di Quran surah Ar-Rahman ayat 33 kalau nggak salah. Tidak ada yang bisa menaiki langit kecuali bisulton. Bisulton ini yaitu pihak kedua itu. Dengan kalau kita kenalnya sultan kan. Sultan ini maksudnya orang yang berilmu mewarisi ya sultan, ya sultan itu ya berhak dia gitu. Ada di Quran surah Rahman ayat 33 itu. Di mana bisa kita temukan Om Hmm, orang yang menjabat sebagai posisi tersebut? ya betul. Memang untuk bisa bertemu atau mengambil ilmu dari orang ini itu dasarnya adalah kehendak dari Allah. Allah sendiri yang memilih. Itu secara rahasia di alam hakikatnya ya. Tapi kan kalau langsung paham di situ ya ya dah gue emang kagak dipilih ya bisa aja begitu kan. Tapi rupanya dipilih di sini setelah ada jolokan sebagaimana ayat Quran tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maksudnya apa? Kalau dia bisa merubah kan kalau makna secara konyolnya, arti secara konyolnya lah kalau si kaum ini udah bisa berubah nasibnya, kenapa Allah harus merubah lagi? Sedangkan di ayat ini kan menegaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya nggak merubah sendiri. Lah kalau udah bisa merubah sendiri, mana keterlibatan Allah? Itu maksudnya nggak begitu. Kita menggunakan otak kita tuh, kemampuan kita bahkan mencari dengan menguras akal pikiran, perasaan, bahkan bisa jadi materi kan kita korbankan untuk mencari. Nah, itu kita berusaha merubah. Nah, Allah melihat kesungguhan di situ, ya dari kita mulai mencari itu aja, itu hakikatnya sudah Allah pilih tuh, gitu. Nah, makanya ini kabar gembira yang disebarkan ini, ya saya sebut kabar gembira ya, agar supaya manusia itu bisa berkesadaran ya, di atas sadar. Ya, seperti itu. Jadi gampangnya, bahasa gampangnya, agar supaya apa tadi dipilih ya, ya kita memantaskan diri untuk terpilih, gitu. Ya mencari, gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Nah, kira-kira dari yang pertama kotak Pandora, yang kedua pembuka, tentu kan akan ada diri kita. Ya, Tata cara apa aja sih di dalam kita masih hidup berjasad? Tata cara untuk bisa bertemu dengan si pembuka kotak ini. mm, Kiat apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus hanya hanya berpasrah diri kepada Tuhan untuk datang sendiri, ataupun kita harus melakukan apa? ya. Itu tadi
masih terhubung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Tinggal dipertajam lagi berarti. Seperti apa cara merubah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyiru ma bi anfusihimnya ini seperti apa? Merubah diri sendiri ini, si kaum ini, si orang ini bagaimana cara merubahnya? Nah, saya sebut tadi kan memantaskan diri untuk dipilih ya. Gitu. Apa kiat-kiatnya yang kita lakukan? Bagaimana cara mencarinya? Gampangnya seperti itu kan. Ya, tentu masing-masing orang berbeda. Biasanya orang ingin mendekat ke Allah itu apabila sedang ditimpa permasalahan berat. Nah, apapun jenis masalahnya tuh biasanya kalau udah apa kalau kata orang Betawi sengkleh lah ya, baru ingat yang maha kuasa kan gitu tuh. Sama polanya seperti itu. Tinggal ketemu atau enggak dengan si pembawa, si pembuka kotak Pandora ini. Kita mencari, bisa jadi agak sulit ketemu gitu kan. Bisa jadi juga mudah. Nah, nah itu kenapa bisa berbeda-beda kayak gitu? Ada orang yang berusaha sedikit langsung ketemu. Ada orang yang udah berusaha mati-matian belum ketemu juga. Ada yang bahkan nggak berusaha dipertemukan juga gitu. Yang pertama itu jawabannya adalah memang murni itu Allah yang milih, bukti bahwa itu murni Allah yang milih. Tetapi bisa dipahami juga dengan makna lain bahwa itu sebenarnya tergantung dari karma kita sendiri gitu. Ya kesimpulannya sih bukan di mudah atau sulitnya ketemu, tapi gas terus saja gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya. Kan kalau digas terus tuh, sekalipun kita ketemu sesuatu yang paling mengerikan, kan kalau di hadis dikatakan ujian terberat adalah kematian ya. Jadi kita sedang berjalan mencari, kemudian Allah matikan misalkan. Itu di mata Allah ya luar biasa tinggi itu. Gitu. Ya seperti itu gambarannya lah gitu ya. Nah, pertanyaan yang lebih ekstrim lagi nih Om. Ya, Apakah kotak Pandora itu ada di setiap orang yang lain beragama atau seperti apa? ya. Dan apakah pembuka kotak Pandora itu hanya satu? Pembukanya nih maksudnya. Iya, Bukan kotak Pandora ada di setiap manusia walaupun lain agama, bukan lain itu kan. agama. Bukan Tapi itu yang pertanyaan. membukakannya hanya satu, benar nggak itu? Oh iya. Apakah pembuka kotak Pandora di setiap diri manusia itu cuma satu gitu kan? Ya, Yang pertama kan tadi kotak Pandora itu sudah ada di dalam diri manusia. Itu maksudnya apa sih kotak betul. Pandora? Itu ruh. Ruh itu pasti ada di setiap diri manusia. Itu dia Pandoranya itu kotak Pandora itu ya kotaknya itu jasad kita. Nah, Gitu. pembukanya apakah memang satu? Cuman satu Iya, pembukanya. Nah, apakah cuman satu? Nah, coba kita perhatikan. Di kita lihat dari pola-pola ya. Pola dari siapa orang yang bisa membuka kotak Pandora ini atau dengan bahasa lainnya yang bisa mengajarkan untuk berkesadaran ruhani ya gitu. Berkesadaran ruhani murni sampai berkesadaran Tuhan murni. Kalau dilihat polanya, setiap zaman itu Nabi dan Rasul itu cuma satu. Memang ada satu zaman Nabi dua atau tiga. Contohnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, atau Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf, atau Nabi Musa dengan saudara sepupunya Nabi Harun.
Bahkan di zaman Nabi Ibrahim ada 3 tuh, anaknya 2 jadi nabi kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang cuma satu, kok di satu zaman itu bisa ada 2 atau 3? Itu hakikatnya cuma satu sebenarnya.